Halo Milanisti, selamat datang di channel Planet Milan. Seperti biasa, kali ini kami akan sajikan beberapa kabar terbaru seputar AC Milan yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Milan dan Man United akan bertemu untuk membahas kesepakatan permanen Diogo Dalot. Diogo Dalot menjadi rekrutan terakhir Milan pada jendela transfer musim panas lalu. Meskipun didatangkan dengan status peminjaman murni, namun ada upaya dari pihak Rossoneri untuk mengubah status sang pemain dengan kesepakatan permanen. Melansir laporan Tuttosport, pihak Milan dan Manchester United dikabarkan akan bertemu di bulan Januari nanti untuk membahas kemungkinan untuk memperpanjang masa tinggal Diogo Dalot setelah kontrak peminjamannya berakhir pada Juni 2021 mendatang. Stefano Pioli jelas akan sangat terbantu dengan keberadaan pemain 21 tahun itu, mengingat jadwal padat yang akan dilalui anak asuhnya dalam beberapa minggu dan beberapa bulan ke depan. Selain itu, cederanya Andrea Conti serta David Calabria yang membutuhkan istirahat jelas akan memberikan ruang bagi Dalot lebih sering mendapatkan menit bermain. Milan diyakini sangat siap merekrut Dalot secara permanen, karena Direktur Olahraga Milan Paolo Maldini dan Frederic Massara cukup yakin dengan kualitas sang pemain. Kendati begitu, Diogo Dalot harus bisa menunjukkan di atas lapangan bahwa ia bisa beradaptasi dengan cepat dan memiliki masa depan yang cerah bersama Milan setelah kontrak peminjamannya berakhir. Daniel Bonera positif terpapar COVID-19. Manajemen AC Milan secara resmi mengumumkan anggota staf kepelatihan mereka, Daniel Bonera, positif COVID-19. Mantan pemain Milan itu menjadi anggota terbaru yang terpapar virus corona di lingkungan Milanello. Sebelumnya, dua bek tengah Leo Duarte dan Matteo Gabbia juga telah dinyatakan positif. Keduanya saat ini sedang menjalani masa karantina. Lebih lanjut, sumber yang sama menjelaskan bahwa Milan akan menggelar pemeriksaan dan tes medis lebih ketat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bersama otoritas kesehatan setempat, mereka akan menerapkan tes swab setiap hari dan fokus memperketat protokol kepada para pemain yang baru pulang dari tugas internasionalnya. Riccardo Montolivo prediksi Milan menang 2-0 atas Inter Milan. Mantan kapten Rossoneri, Riccardo Montolivo, memprediksi Milan akan meraih kemenangan atas Inter Milan. Kubu Nerazzurri didukung statistik dengan memenangkan 4 pertandingan derby di La Madonia terakhir secara beruntun. Tetapi Montolivo optimis skuad asuhan Stefano Pioli bisa membuat perbedaan dengan adanya sosok Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic plus Gianluigi Donnarumma. Saya pikir kunci kemenangan Milan nanti adalah Çalhanoğlu. Menempatkan dia di sayap adalah mubazir karena dia perlu dekat dengan gawang. Kemudian saya juga akan mengatakan Donnarumma yang saat ini nyaris membuat kita bosan dengan keajaibannya. Dia juga akan menjadi penentu di akhir pekan. Saya prediksi pertandingan nanti akan berakhir dengan skor 2-0 untuk Milan melalui gol-gol dari Çalhanoğlu dan Ibrahimovic, ujar Montolivo kepada La Gazzetta dello Sport. Musim ini Milan bisa dibilang mengawali musim dengan lebih baik dari Inter. Rossoneri meraih poin sempurna dalam 3 pertandingan plus Donnarumma yang belum kebobolan sejauh ini. Sementara itu, skuad asuhan Antonio Conte hanya meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, serta 6 gol telah bersarang di gawang Samir Handanovic. Kualitas Jens-Peter Hauge diklaim setara Mohamed Salah. Jens-Peter Hauge menjadi salah satu rekrutan anyar Rossoneri musim ini. Winger 20 tahun itu sejatinya telah dipantau Milan sejak bulan Juni lalu. Namun pihak manajemen Milan baru benar-benar membulatkan tekad merekrutnya setelah kepincut dengan penampilan impresifnya saat tampil bersama Bodo Glimt saat melawan Milan di kualifikasi Liga Eropa beberapa waktu lalu. Keputusan Hauge menerima pinangan Rossoneri sejatinya menghadirkan tantangan tersendiri baginya, sebab ia dipastikan harus bersaing dengan beberapa pemain sayap Milan, khususnya Ante Rebic di sektor sayap kiri. Namun pemain asal Norwegia itu diklaim akan menjadi bagian vital dari proyek pengembangan Rossoneri dalam beberapa musim ke depan, mengingat Milan memang fokus mendatangkan pemain muda untuk disiapkan sebagai pilar tim di masa depan. Terkait dengan prospek Hauge bersama Milan, jurnalis asal Norwegia Mina Vistanberg lantas mengutarakan bahwa Stefano Pioli kini punya seorang pemain yang bisa memainkan peran di berbagai posisi di lini depan. Meskipun posisi favoritnya adalah pemain sayap kiri, tapi dia dapat memainkan banyak peran lainnya.
Ia pernah digunakan sebagai pemain sayap kanan dan juga pernah bermain sebagai penyerang tengah untuk timnas Norwegia usia 21. Selain itu, dia juga bermain dalam karirnya sebagai gelandang. Terkait dengan karakteristik permainan, Fistenberg menguraikan bahwa Hauge adalah seorang pemain yang memiliki kecepatan, dribble dan kemampuan mengeksekusi peluang. Fistenberg lantas membandingkan Hauge dengan mantan winger AS Roma Mohamed Salah. Saya pikir sulit mencari pemain untuk membandingkannya, tapi mungkin saya akan membandingkannya dengan Mohamed Salah muda. Mereka pemain yang berani dan tidak takut menghadapi pemain bertahan. Keduanya juga pemain penghubung yang bisa menciptakan peluang bagi rekan setimnya, dan keduanya juga penggiring bola. Sejauh ini Hauge telah melakoni debutnya bersama Milan saat diturunkan sebagai pemain pengganti dalam laga Milan melawan Spezia, dan menarik ditunggu bagaimana kiprah selanjutnya selama ia merumput di Liga Italia.